lagi nih dari Pak Sahwan Fakir. Beliau bertanya, ada teman pernah punya pengalaman ketika pikiran lebih mendominasi daripada kolbu. Dampaknya apapun diukur berlandaskan akal. Yang menyebabkan kalau ada orang sedih atau meninggal, hatinya tidak terenyuh. Seolah-olah hatinya keras. Pertanyaannya, bagaimana cara menundukkan pikiran agar pikiran sejalan dengan kolbu yang mengenal Allah? Monggo Ustaz, betul. Ya, pikiran itu perlu bertanya 5. Kenapa? Bahasa Arabnya, why? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu pikiran. Apa perlunya sih nangis gitu ya? Kenapa sih orang kalau doa nangis? Kenapa sih kalau ada orang begini nangis? Cemen amat. Ini akal yang ngomong. Akal memang terlalu sombong, ya. Karena akal itu sombong, itu perangkatnya setan. Setan itu suka menggunakan akalnya sehingga dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Itu kan akal yang ngomong. Dia banding-bandingin, ya. Jadi iblis itu dulu pernah ibadah ribuan tahun dibandingkan dengan Adam yang baru dicipta. Wah, nggak ada apa-apanya, kira-kira begitu. Karena ini, maka kita jangan hanya menggunakan akal yang dia butuh dalil. Jadi akal itu dia butuhnya dalil tertulis, rasionalisasi. Kenapa. Sedangkan kolbu dia nggak butuh pertanyaan itu. Jadi yang dia butuhkan apa rasanya, apa sebenarnya yang terjadi. Ya, kaifa, bagaimana sih rasanya orang khusyuk. Jadi kalau ada teman-teman nanya bagaimana cara khusyuk, itu dia sudah mulai pertanyaannya yang kolbunya yang nanya. Tapi kalau pertanyaannya, ini Ustadz dari tadi apa sih dalilnya? Ini akalnya yang masih ngomong. Ada satu pengajian saya diminta menjelaskan tentang spiritual, intelektual, ya, ritual. Udah panjang kita menjelaskan dalilnya, maknanya. Itu dia masih belum nyambung, masih nanya, mana dalilnya? Siapa yang mengatakan itu? Kita udah ngomong kemana-mana, ternyata dia masih ketinggalan di belakang. Jadi orang-orang yang mengedepankan intelektual di atas spiritual, walaupun kata orang ini pinter, tapi sebenarnya dia sudah kebelinger, dia sudah tertinggal. Ya, contoh sederhana nih, saya dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad ini mengenang seorang kiainya meninggal. Saya hadir, saya mikir, ngapain nangis nih Pak Ahmad? Gini aja banyak ulama kok masih menangis gitu. Ternyata saya nggak tahu bahwa Pak Ahmad santrinya kiai tersebut punya kisah. Kisah itu tersimpan dalam server memori kolbu kita. Kalau dia mengenang sesuatu, dia pasti nangis. Kalau akal nih enggak. Dia yang dikenang cuma dalil. Betapa sombongnya orang-orang intelektual, apa saja harus pakai dalil. Dalil, dia lupa bahwa dalil ini itu beda dengan dalil kolbu. Dalil kolbu itu kenangan. Dalil akal itu hujah. Jadi coba diganti dalilnya. Ya. Coba mulai mengenang. Nabi itu sebagai contoh teman-teman, ketika ada orang yang keras-keras kolbunya, kata Nabi, kamu yang keras hati, akalnya terlalu dominan, datang ke orang-orang yang fuqara, masakin, yatama, orang-orang yatim, coba kasih dia, usap kepalanya. Ini serius teman-teman, coba rasakan. Kita bawa duit, kita kasih orang susah, lalu dia doain. Itu nggak perlu pakai dalil, kita bisa merinding ketika dia berdoa. Ya, kita pegang kepala anak yatim, yang anak yatim beneran loh ya, yang terlantar, itu dahsyat sekali. Dengerin dia ngomong, itu bisa membuat hati ini langsung tersentuh. Jadi yang dominan, yang udah kelamaan sekolah, udah kelamaan berdalil, coba praktekin itu. Ntar temuin rasa nangis, rasa tersentuh. Ya wallahu a'lam.